Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Anilasari, Prodi PGSD semester 4, kelas A3. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Kakak harap kalian berada dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Di sini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bab 1, tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Bagaimana tumbuhan menyebarkan bijinya? Dan mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Nah, di sini ada 3 percakapan, yaitu sejuk sekali ya udara di hutan ini. Siapa yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan tidak bisa bergerak. Nah, apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Bunga disebut bunga sempurna jika mempunyai 2 macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ. Contohnya seperti bunga mawar, bunga stroberi, bunga sepatu, bunga kopi, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian dari bunga sempurna. Yang pertama ada mahkota. Mahkota bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk dihinggap. Yang kedua ada kelopak. Yang ketiga dasar bunga. Yang keempat tangkai bunga. Yang kelima bakal biji. Bakal biji ini tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Yang keenam tangkai putik. Yang ketujuh kepala putik. Kepala putik ini tempat menempelnya serbuk sari. Yang kedelapan serbuk sari. Serbuk sari bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bunga tidak sempurna. Bunga disebut bunga tidak sempurna jika mempunyai satu macam alat kelamin, memiliki benang sari saja atau memiliki putik saja. Contohnya bunga salak, bunga vanili, bunga pepaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar bunga betina dan bunga jantan. Yang pertama bunga betina, terdapat kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Yang kedua yaitu bunga jantan. Bunga jantan terdiri dari serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Ini adalah contoh bunga sempurna dan bunga tidak sempurna, yaitu seperti bunga bakung, bunga sepatu, itu adalah bunga yang sempurna. Bunga yang tidak sempurna seperti bunga kamboja dan bunga kelapa. Hubungan antara serangga dan bunga. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji ini yang nantinya bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Namun, ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, kenapa serangga senang hinggap di bunga dan bagaimana proses penyerbukan itu, terus cara serangga membantu proses penyerbukan, dan apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan. Nah, sekarang penyebaran biji. Tumbuhan menyebarkan bijinya untuk memperbanyak diri atau berkembang biak agar tidak punah. Nah, sekarang kalian lihat gambar A dan B. Mengapa perlu menyebarkan biji? Gambar A memperlihatkan area padat. Semakin padat, maka akan terjadi persaingan makanan. Air yang tersedia dipakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang semakin banyak. Tanaman yang besar akan menutupi cahaya matahari bagi tanaman yang baru tumbuh. Area untuk tumbuh juga akan semakin sempit. Biji perlu disebar agar bisa tumbuh dengan baik dan tidak bersaing dengan induknya. Yang kedua, yaitu cara nomor 1, hewan memakan buah-buahan. Bagian yang dimakan adalah daging buahnya. Hewan ini akan membuang bijinya yang tidak dimakan. Cara yang kedua, biji-biji yang berjabung kecil mudah menempel di bulu kelinci. Kelinci, hewan yang suka masuk ke semak-semak tumbuhan. Saat kelinci berlompat dan berlari, biji akan jatuh dan tersebar. Ketiga, gajah
Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Badannya yang besar membuatnya juga memerlukan makanan yang banyak. Biji buah akan keluar bersama kotorannya. Saat itu, gajah berada di tempat yang lain dan biji tersebar dari induknya. Bunga dandelion memiliki biji-biji yang ringan. Biji-biji itu akan tertiup, terbawa angin dan jatuh di tempat lain. Cara yang kelima, tumbuhan yang hidup di tempat berair seperti pantai, danau, sungai dibantu oleh air untuk penyebaran bijinya. Buah kelapa akan terbawa oleh arus air laut dan terdampar di tempat yang lain. Nah, ini ada gambar burung kalibri. Burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang memakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antara bunga satu turut membantu penyerbukan tanaman. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Yang pertama, cangkok. Proses ini dilakukan pada tanaman induk dalam beberapa waktu sampai anak tumbuh memiliki akar dan bisa berpindah ke tanah. Yang pertama, belah sedikit batang tumbuhan yang mau dicangkok sepanjang 2,5 cm dengan kedalaman sekitar 0,5 cm. Yang kedua, isi bagian dalam belahan dengan tanah yang sudah dicampur pupuk. Bisa juga diisi dengan media tanam seperti sabut kelapa. Yang ketiga, bungkus dengan plastik dan penuhi plastik dengan tanah atau media tanam. Yang keempat, ketika akar baru sudah muncul dari bagian yang dibungkus plastik, potong-potong di bagian bawah plastik. Buka bungkusan plastik dan pindahkan ke dalam tanah. Ya, tanaman baru sudah jadi. Yang kedua, ada stek. Caranya, letakkan daun yang akan di-stek di permukaan tanah. Tanah yang digunakan hendaknya tanah yang subur. Setelah beberapa hari, pada bagian lakukan daun akan tumbuh tunas dan akar. Tunas tersebut akan menjadi tanaman baru. Selanjutnya, tanaman baru tersebut dipindah ke wadah lain, seperti pot. Nah, itulah sedikit penjelasan dari kakak tentang perkembangbiakan tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video kakak. Cukup sekian pembelajaran pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya. Dadah.